Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum materi yang berjudul kepemimpinan. Adapun pengertian kepemimpinan itu adalah kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu leadership. Dalam Ensiklopedia Umum pada tahun 1993 diartikan bahwa kepemimpinan itu adalah hubungan yang erat antara seorang atau kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pemimpin dan yang dipimpin. Jadi kepemimpinan itu adalah suatu hubungan yang erat di mana untuk mencapai suatu tujuan itu terbentuk dari atau dapat dilihat dari tingkah laku orang yang memimpin dan yang dipimpin. Dan selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam bidang pendidikan. Nah, kita sudah membahas lain dari kepemimpinan tadi. Ini membahas tentang kepemimpinan dalam bidang pendidikan. Jadi, kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses yang mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan. Jadi maksudnya kepemimpinan pendidikan itu dalam sebuah pendidikan itu harus ada yang memimpin. Jadi bukan hanya negara saja yang dipimpin. Di dalam misalnya contoh sederhananya itu di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu harus ada yang mengkoordinasi ataupun menggerakkan orang-orang lain atau siswa-siswa lain itu untuk melakukan hal-hal yang positif demi keberhasilan pendidikan. Dikutip juga dari beberapa pendapat para ahli, yaitu salah satunya Bas pada tahun 1960. Menurut beliau, kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok sehingga pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Dan kepemimpinan itu sendiri timbul ketika satu kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok. Yaitu keterampilan kependidikan. Jadi menurut Davis pada tahun 1981 halaman 127 beliau mengidentifikasikan ada 3 keterampilan kepemimpinan, yaitu technical skill, human skill, conceptual skill. Technical skill ini adalah teknik kemampuan. Jadi kemampuan dalam melakukan taktik seperti itu. Ini diperlukan pemimpin agar pemimpin itu mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Yang selanjutnya yaitu human skill, yaitu kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin baik dalam status formal maupun informal untuk membangun relasi yang lebih baik. Yang ketiga, conceptual skill. Pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat yang timbul dari pemikiran yang cerdas tentang suatu persoalan. Sedangkan menurut tim dosen MKDK pada tahun 2006 menjelaskan bahwa pemimpin itu perlu memiliki keterampilan kepemimpinan, yaitu keterampilan dalam memimpin, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam administrasi personil, dan keterampilan dalam menilai. Adapun pendekatan dalam kepemimpinan itu biasanya pendekatan teori, sifatnya pemimpin, yaitu third theory. Kedua, pendekatan perilaku pemimpin atau behavior theory. Di dalam perilaku pemimpin terdapat didefinisikan antara lain yaitu fungsi kepemimpinan, 2 gaya kepemimpinan, yang ketiga pendekatan kontingensi, yang terakhir perubahan sosial dan gaya kepemimpinan.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.